Rumah residivis terduga pengedar narkoba digerebek polisi saat pesta narkoba. Hasil asesmen Puskesmas Suranadi penyebaran virus HIV/AIDS di Desa Suranadi berasal dari pekerja ilegal. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Rumah residivis terduga pengedar narkoba di Lombok Timur digerebek polisi saat pesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu dan juga ganja. Ketiga terduga pengedar narkoba ini digerebek di sebuah rumah milik pelaku bernama Asrul Sani di wilayah Kecamatan Selong, Lombok Timur. Ketiga pelaku adalah Asrul Sani, Hambali, dan Zulkarnain. Salah seorang terduga pengedar, Asrul Sani, merupakan residivis kasus narkoba. Mereka ditangkap saat pesta narkoba. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti sabu dan ganja yang disembunyikan di dalam blok mesin motor. Kini ketiga pelaku dan sejumlah barang bukti sabu dan ganja serta alat konsumsi sabu diamankan di Mapolres Lombok Timur. Ahli kita lakukan penyelidikan di rumah itu memang terindikasi sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian kita lakukan penggerebekan. Pada saat digeledah, badan dan pakaiannya si AS ini di saku celana kanan depan yang dia pakai saat itu, kita temukan satu poket ganja. Di bawah rak TV-nya kita temukan satu blok mesin yang di dalam blok mesin itu, di lubang blok mesin itu ada lagi satu poket ganja yang menurut si AS ini adalah dititip oleh si pemilik barang. Kemudian setelah digeledah lagi masuk ke dalam kamar si AS ini, di atas lantai kamarnya kita temukan sabu yang seberat 0,71 gram. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Bantuan Hukum Eka Dana Associates soroti maraknya dugaan mafia tanah di NTB, menyusul penahanan 1 dari 5 terduga pelaku dalam kasus dugaan sertifikat ganda. Kasus dugaan sertifikat ganda yang sedang ditangani Polda NTB menjadi sorotan Lembaga Bantuan Hukum Eka Dana Associates. Eka Dana Associates mendorong penanganan kasus tersebut secara transparan dan tidak pengaruhi kepentingan. Pasalnya dari 5 tersangka terduga pelaku pembuat sertifikat ganda, hanya 1 orang tersangka yang dilakukan penahanan dan hal itu dinilai ada kejanggalan. Eka Dana juga mendorong BPN NTB untuk berani bersih terhadap bawahannya yang terlibat praktek mafia pertanahan. Keaktifannya ini jangan menunggu putusan PT UN, malah berlindung. Saya lihat PT UN malah tempat berlindung yang baik. Oleh karena itu, kepala-kepala BPN ini segera menginventaris persoalan-persoalan tanah, segera kemudian membenahi, kan gitu, sendiri menindak anak buah. Menanggapi sorotan tersebut, Dirkrimum Polda NTB menegaskan telah membuat kasus tersebut menjadi terang benderang dan penahanan salah satu dari 5 tersangka merupakan subjektivitas penyidik dengan berbagai pertimbangan. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka baru dalam kasus dugaan sertifikat ganda tersebut. Kita bisa ungkap sehingga kita bisa buka seterang-terangnya peristiwa rangkaian pemalsuan itu ceritanya sudah jadi, sudah konstruksi hukumnya sudah berdiri. Untuk sertifikatnya itu asli dari BPN yang mengeluarkan, asli, bukan palsu. Namun cara mendapatkan sertifikat itu yang betul-betul palsu.
Kasus dugaan sertifikat ganda yang diduga melibatkan mafia pertanahan di kabupaten kota lainnya di NTB mencuat setelah adanya laporan kasus dugaan sertifikat ganda di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektar di kawasan wisata Batu Layar, Lombok Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, hasil asesmen Puskesmas Suranadi penyebaran virus HIV/AIDS di Desa Suranadi berasal dari pekerja ilegal yang berasal dari luar Lombok Barat. Kasus HIV/AIDS di Lombok Barat masih tinggi selain menyasar tempat wisata kini merambah ke Desa Suranadi. Hasil asesmen Puskesmas Suranadi penyebaran kasus HIV/AIDS di Desa Suranadi diduga berasal dari pekerja ilegal yang berasal dari luar Lombok Barat. Camat Narmada mengatakan banyaknya usaha ilegal seperti kafe dan pekerjaannya diduga menjadi penyebab munculnya kasus HIV/AIDS. Dari pemeriksaan dan pengecekan, penderita positif HIV/AIDS adalah pekerja di usaha ilegal tersebut. Selain itu, Camat Narmada menjelaskan warga yang terjangkit HIV/AIDS bukan warga setempat, melainkan pendatang dari luar Pulau Lombok. Untuk kasus HIV/AIDS sendiri di Kecamatan Narmada memang ditemukan ada beberapa, khususnya di Suranadi, tetapi itu bukan warga Narmada, warga-warga yang berkunjung kemudian ya bekerja di sana secara ilegal kan, usahanya ilegal, otomatis tenaga kerjanya juga ilegal. Mereka datang ke Suranadi, kemudian di situ melakukan aktivitas. Pada saat dicek kesehatannya ternyata mereka positif HIV/AIDS. Proses asesmen sudah dilakukan oleh Puskesmas Suranadi dan diupayakan untuk melakukan pengobatan terhadap penderita tersebut. Bahkan sudah dirujuk ke rumah sakit hingga rawat jalan. Bahkan mobilitas mereka sudah dibatasi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.